singa si tikus, dan beruang yang mengantuk. Sekali waktu di hutan yang rimbun, hiduplah seekor tikus kecil. Ada beruang besar yang tinggal di gua tetangga. Beruang besar yang telah hibernasi berbulan-bulan yang lalu, masih tidur dan mendengkur keras. Tikus kecil itu mendatanginya suatu hari untuk membangunkan beruang, karena dia tidak bisa tidur sepanjang musim dingin akibat dengkuran beruang berisik. Tuan beruang, hei! Musim panas telah tiba. Kamu bisa bangun kapan saja sekarang. Namun beruang itu masih belum bangun. Tikus kecil datang ke beruang. Kali ini dengan terompet. Dia meniup dengan kuat ke terompet. Tapi beruang itu terus tidur. Sementara tikus kecil itu berkeliaran tanpa tidur di hutan, dia bertemu beberapa teman binatang. Apa yang terjadi, tikus kecil? Kenapa kamu sedih? Jangan tanya teman-teman, sepanjang musim dingin, saya tidak bisa tidur karena dengkuran beruang. Dan dia tetap tidak akan bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Mengapa saya pergi berbicara dengannya? Karena singa mengaum sangat keras, membuat semua orang melompat ketika mereka mendengar suara kerasnya. Tikus kecil itu sedikit takut dengan pikiran itu. Dia pergi ke singa raja hutan untuk meminta bantuannya. Singa itu sedang tidur di depan guanya. Tikus kecil itu ketakutan ketika dia melihat binatang buas yang perkasa. Jadi dia memutuskan untuk membatalkan rencananya dan pergi. Saat tak sengaja menginjak ranting, di depannya kucing besar itu terbangun. Suara bergetar sampai ke telinganya. Suara apa itu? Apa yang kamu lakukan di depan guaku? Baik Raja Hutan, maaf membangunkanmu. Baik, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Kamu bahkan tidak cukup besar untuk dianggap sebagai ukuran makanan ringan. Tikus kecil, kenapa aku harus membantumu? Singa yang menakutkan, kamu harus membangunkan tetanggaku. Beruang yang besar tidak akan bangun dari hibernasi. Sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membangunkannya. Karena saya kecil, saya punya suara kecil. Tapi satu raungan darimu bisa menyelesaikan semuanya. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk tikus kecil sepertimu, yang tidak berguna sepertimu. Saya adalah Raja Hutan. Singa itu berjalan pergi tanpa membantu tikus. Dia pergi ke sudut di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Dia bersandar di pohon dan mulai gatal seperti orang gila. Oh, Singa itu sangat gatal bahwa dia tidak ingin ada yang melihatnya seperti ini. Karena dia adalah Raja Hutan. Tikus kecil di sisi lain akan pulang dengan sedih. Dan terdengar mengi dari kedalaman hutan. Dia pergi ke tempat suara itu berasal. Dan dia melihat singa itu lagi. Singa itu gatal sendiri tanpa henti. Dan terlihat agak konyol dalam prosesnya. Tikus tersebut segera menghampiri singa tersebut. Ketika singa melihatnya, dia berhenti gatal. Tapi jelas, ia masih kesakitan dan tak nyaman. apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu, tikus. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menghentikan gatal ini. Apakah kamu melihat atau mendengar sesuatu di punggungku? Apakah itu jelas? Tikus dengan hati-hati mengarahkan mata kecilnya pada singa dan melihat sekelompok kutu kecil melompat di bulunya. Tikus itu mengerti mengapa kucing perkasa itu sangat gatal. Hei, Anda memiliki kutu. Biarkan saya membantumu. Bagaimana kamu bisa membantuku? Kamu hanya seekor tikus kecil. Tinggalkan aku sendiri. Tikus kecil itu dengan berani melompat ke arahnya, mengabaikan komentar kasar singa. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tikus mulai merangkak melalui bulu yang tebal, bulu yang berantakan, dan membuang semua kutu. Tapi ini membuat situasi singa semakin buruk. Dia mulai menggaruk sendiri dengan cakarnya. Singa tidak tahan gatal
dan menyandarkan punggungnya ke pohon. Kali ini dia mulai menggosok kanan dan kiri. Oh tidak, aku hampir hancur. Aku tidak bisa berhenti. Aku semakin tidak bisa berhenti ketika kamu menabrak bulu-buluku. Itu membuatku semakin gatal. Singa berlari ke danau terdekat. Dia dengan cepat melompat ke dalam air. Tikus di punggungnya hampir tenggelam. Tuan Singa, keluar dari air segera atau aku akan tenggelam. Singa keluar dari danau untuk mengguncang dirinya sendiri sampai kering. Tapi kemudian melanjutkan, dia mengguncang tubuhnya begitu keras dan begitu cepat. Tikus itu hampir tidak bisa bertahan pada singa yang tidak berpikir itu. Saya hampir mengatasi rasa gatal. Tuan Singa, sedikit lagi ke kiri. Singa akhirnya berhenti sendiri. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang tersisa di singa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat baik. Sepertinya gatal saya sudah hilang. Karena saya sudah membersihkan semua kutu untuk Anda, Tuan. Singa itu sangat malu dengan betapa kasarnya dia. Ketika kamu meminta bantuan, aku meremehkanmu, tikus. Tapi kau masih melakukan segalanya dalam kekuatanmu untuk menyelamatkanku dari situasi sulit ini. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Singa, ayo. Naik ke punggungku dan aku akan mengantarmu pulang. Ketika tikus kecil itu dan singa besar itu tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran keras. Banjir keluar dari gua beruang besar itu. Suara apa itu? Mereka lalu masuk ke gua. Kau benar, tikus. Musim panas telah datang. Beruang besar masih tidur. Singa, raja hutan, menarik napas dalam-dalam dan meraung begitu kuat. Tepat ke telinga beruang besar, sehingga lantai batu guanya bergetar. Pada raungan dahsyat ini, beruang itu akhirnya terbangun dan berlari keluar gua. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang salah? Apa yang terjadi? Apakah matahari keluar? Apakah musim panas sudah tiba? Di mana ia? Sementara semua binatang hutan menertawakan beruang besar yang konyol itu. Tikus kecil juga sangat senang karena dengkuran itu akhirnya selesai.